tujuan pembelajaran ini adalah ini. Kalau pagi itu, kalau kita kalau pagi lah, kalau kita ikuti kalau pagi artinya anak-anak ini dulu baru tidak kesimpulan itu bisa dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Dan kali ini kita ikannya menggunakan aplikasi Scratch ya. Dan Scratch juga kan nggak mesti digitalisasi ya. Ada yang non digital, ada yang digital. Menurut ahli coding, kan saya bukan ahli coding. Oke, baiklah selanjutnya kita lihat atau kita persilakan waktu yang kedua untuk Bapak Agus untuk memperhatikan praktik baiknya. Tapi mohon Bapak dan Ibu fokus ke depan dan berikan cium untuk Pak Agus. Oke, Bapak Agus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bermula dari perspektif belakang. Karena ini di kegiatan praktik baik ini tidak tiba-tiba ketika ada acara dan perlu saya ceritakan. Kalau ada yang lagi tidak disampaikan, tapi ini mungkin di sana itu segera. Pada awal kami kedatangan, kami dari Liga Waluran, saya pernah bersama Pak Asep. Pertama kali menghadapi saya itu tahun 2022. Sampai saya nyari gimana soalnya gitu. Bapak kiriman itu bukan. Tapi mohon ini itu bukan dengan sekolah saya bukan yang ceritakan kenapa saya mengambil kegiatan sendiri. Ketika saya sampai di sekolah, saya nyari mana siswanya gitu ya sama Pak Asep. Saya sambil itu hanya ada 5 orang senang, 6 orang Pak. Dan ternyata kelas berapa yang mana? Oh lumayan banyak. Maksudnya gimana? Di belakang 2 orang. Ini sekolah gimana ya? Terus ketika kita belajar, kita masuk nih. Yang pertama saya masuk. Yang kedua, yang masuk kan masuk. Ayo, itu Pak. Pak saya udah belajar katanya gitu. Udah belajar. Itu yang pertama ya. Pas hari kedua saya datangin masuk ke kelas 9. Pak saya mau nyetak dulu. Ini yang pertama nanti. Mau nyetak dulu Pak. Saya untuk Serang nyetak dulu Pak. Nyetak dulu. Saya tunggu aja. Saya masuk lagi. Anak-anak suruh. Pak ini bintang gitu. Nah itu kita belajar Bapak Ibu ternyata anak itu mungkin latar belakangnya tidak memberikan mungkin yang tidak dia tidak harus belajar kelas. Apa yang mereka suka mereka itu belajar di luar kelas. Nah akhirnya kami sering ngobrol dengan guru yang lain. Ini caranya supaya dan bahkan Bapak yang lebih ini lagi anak itu ketika di sekolah tidak izin tidak bercerita. Tapi mereka udah bahwa semuanya bukan Bapak Ibu. Ketika mereka pilih sepatu kan itu ada pertambangan tuh ya, ada pertambangan gitu ya. Anak itu gitu tuh Ada pelang. Pak kalau dapat tuh mending Pak ya di atas sungai kan. Ini masuk ke dalam lubangnya. Itu kalau yang laki-laki, yang perempuannya ada yang di sawah. Kan kalau sama ada kalau sana ekosistemnya masih jaga Bu ya masih ada dulu gitu ya. Ini itu kalau udah sekolah ada yang jaga sawah, ada yang ibu perempuan dan saat ini saya berarti saya kesini yang lain sekolah sedang bermain Pak izin aku main dulu kami ketika datang kami sepakat untuk membuat suatu kelas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kita ini satu hari
gerakan yang kedua dari atas kunjungi rumah kita sebulan sekali kita anak yang itu bersama kita bawa jalan lagi kita tanya Bu kenapa kemudian memberikan penjelasan bukan anak tidak berarti depannya jangan dia nah itu terus tadi pasti kebetulan ada kegiatan dari mau itu maka kita di sana itu menanam singkong itu dan yang paling itu anak itu lagi misalkan kalau sekarang kalau udah banyak ya kita kegiatan tadi kalau sekarang dari itu kesulitan semua dan alhamdulillah sekarang 12 tadi orang itu yang sehari 5 orang tahu kenapa biasanya anak itu orangnya sudah pergi ke rumah sudah pergi ke yang menyedihkan ada ibu yang ada seminggu tidak bawa jadi kita nanti kalau kita panen makanya kalau saya sekarang ini soalnya sabu-sabunya lu goreng juga yang diadakan wah ini sepertinya ini soalnya berkesinambungan dan kaitan dengan kebudayaan makanya kami baru belajar dan memproses kalau di sana belajar hanya satu kali pas udah berangkat aja sama kita dan pakai yang bersama di sana kalau pakai gadget mereka itu uangnya jadi ada apa untuk kuota itu apa berlakunya apa berlakunya memang ketika saya ini harus seperti ini banyak membuat gerakan seperti ini orang supaya tidak jenuh karena kalau saya jenuh saja nanti pas saya sudah selesai Perutnya jam terakhir. ya selesai Jam terakhir pun. udah bisa sekali Pertama terakhir Pak. iya gimana pagi siang bisa buat kan memang itu seperti itu kalau ada SPR nah yang paling SPR besok ada sekolah anak mau dulu sekolah itu selalu dari tempat itulah berjalannya bergerak tapi ada yang membuat program praktis ini ya itu anak semua sekolah Pak kita jelaskan kita cuma sebentar ya Pak anak ini seperti ini nanti kamu membuat apa ini seperti ini nanti hasilnya buatkan di dalam negara kalau udah ada sekolahnya Praktek langsung ya. kalau kita ada antusias bagaimana dan kita maka timnas bisa seperti itu kolaborasi jadi mungkin saya Bapak Ibu mungkin ini hanya 10 menit saja semoga menjadi inspirasi dan membuat saya dan Pak Asep ini lebih istiqomah Harus yang luar biasa sidang kami yang kita sebagai kesempatan dari pengenalan kalau Dewi wah ada yang segitu ternyata itu masih di sama itu perjuangannya karena posisi saat itu tidak berada di pinggir jalan raya ya akses yang enak gitu itu
yang kecerdasan emosional lebih tinggi daripada kecerdasan intelektualnya. Ya kalau kita perlu itu mau bikin pakai di komisi pakai nanti kok bisa di mau bikin keju ya. Oke. Selanjutnya untuk praktik biasanya pada Ibu Dewi ini kita bandingkan apakah dengan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai cuek. Ya, sebenarnya itu adalah dari itu ya, terutama tapi kalau ditanya itu si cuek ada akan terus artis kalau itu usah iya cukup ada di ambil mangga dan selesai seperti yang tidak saya sendiri pernah coba rasa cicuy seperti apa karena kebetulan tidak makan ikan karena cicuy itu adalah air besar dari ikan yang kekhawatiran atau apa anak dengan UIM terus potensi wisata yang luar biasa di daerahnya itu tidak bisa mendeskripsikan hal itu aset dan daerahnya dan mungkin bisa menjadi masalah yang rata misalnya yang ada di Manado yang itu jadi itu kebetulan kita bilang ada materi tentang teks deskripsi ketika disuruh menulis anak kesulitan untuk mendeskripsikan apa yang namanya cuek atau apa yang namanya atau seperti apa sih karena tahu itu mereka tahu orang cuek kalau yang tahu cuek ya jadi tidak bisa mendeskripsikan seperti sekarang dengan adanya media sosial yang salah satu media untuk promosi tidak usah kita bayar mahal ya asal promosi itu viral. Jadi dari situ saya mengambil tujuan pembelajaran itu untuk visualisasikan supaya anak lebih antusias lagi mendeskripsikan apa objek yang ada di batu yang dari wilayah jadi saya mau kesana pada itu daerah mana benda yang ada di kesepuhan dengan salah satunya yang Bapak Ida dan Bisa dari itu mereka deskripsikan karena mereka ya sedikit yang sering ke kesepuhan itu ketika saya tahun mereka melalui proses serangkaian tahun ya jadi tahu lagi itu untuk apa kegunaan dan bentuknya seperti apa ada satu yang ikonik itu di jimat yang itu jadi dari situ saya melakukan pembelajaran yaitu dari visualisasi teks deskripsi jadi anak itu sebelumnya ada seperti apa bentuk visualisasi yang saya buat itu lebih kepada infografis kalau poster mungkin anak itu nanti karena di dalam poster itu lebih menitik beratkan
Jadi kata-kata yang positif mereka lebih banyak dalam kata-katanya. Jadi dalam teks deskripsi kan harus menggambarkan secara perinci, maka diambil infografis. Nah, itu di situ mereka itu dibawa dulu studio ini. Kebetulan sekolah aku punya studio ini yang di dalamnya memajang ataupun berkaitan dengan biopark itu hall. Jadi banyak sekali yang dipajang mulai dari area depan, di luar depan ya, dan di dalamnya beserta ada sampai kemarin ketika belajar anak itu videonya dia baca dan sebagainya. Karena video tersebut hasil saya kumpulkan untuk kelas itu berbeda-beda. Ada yang mengambil wisata, ada yang mengambil kuliner, tadi berbeda yang berkaitan dengan semangat. Saya ambil dulu mengenal benar-benar silakan. Anak-anak itu tertarik karena mungkin di dalam mereka sudah tidak dapat lagi. Contoh ada lesung dan tahu kan kita mau beras tidak usah menggunakan lesung, tinggal pergi ke pembimbingan beres ya. Nah, mereka tertarik ini ada lesung dan ini yang silakan diskusikan. Aslinya luar biasa Bapak Ibu. Tahu ya, kalau di kesepuhan itu bahkan tidak terlihat ada pohon, tahu berjejer yang banyak sekali. Bahkan kalau saya lihat di postingan dari kesepuhan City dulu mereka itu di depan tahu gitu, dan seperti ini nyaman sekali, terasa hangat gitu ya. Itu mereka mendeskripsikan, Bu, bisa bilang ini lagi, mereka sudah beralih ke kompor gas ataupun kompor listrik. Nah, mereka mendeskripsikannya sehingga yang lain yang memang tidak pernah melihat, ya mereka jadi tahu ya. Kalau 9B dan 9D itu kebetulan sama. Jadi kita bahas 9B dan 9D di biopark itu kalau berat. Saya mengambil judulnya seperti itu. Jadi 9B dan 9D mendeskripsikan wisata. Ada yang tentang Curug Cikaso, ada yang tentang ini Pantai Citepus. Mereka sendiri yang berinformasi dan mencari dalam. Inginnya memang saya langsung sana, tapi karena memang keterbatasan waktu dan mungkin butuh perencanaan yang matang, jadi kita hanya basis saja dari internet dan dari buku perpustakaan. 9E itu saya bawa kuliner, maka saya ambil juga untuk 9E itu adalah 9C. Mereka mengenal hewan endemik biopark Cerutu Palbaratu. Salah satunya ada yang disebutkan burung julang emas dan penyu hijau ya. Ini yang penyu hijau mereka diskusikan, meskipun ada beberapa yang mungkin belum
sebelumnya dari segi informasi masih kurang. Jadi dalam sekali teman-teman kelompok yang lain ada satu kelas yang tidak gunakan kopi minum saya gunakan meja yang panjang simpan karena tidak memungkinkan seperti itu karena karakter tiap kelas itu berbeda-beda, jadi memang strateginya pun harus dipikirkan matang-matang oleh jalan video. Jadi sepertinya akan berjalan baik tidak. Ternyata saya mengambil inisiatif untuk hal yang lain, jadi dibaca saya bisa mengontrol mereka ketika mengambil yang ke tidak semua bisa saya ambil, tidak bisa saya ambil setiap tempat dalam waktu yang sama. Ketika di depan saya hanya melihat mati dan dia tidak semuanya. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk baik yang saya sampaikan di sekolah luar biasa menggunakan praktik baik yang bisa tapi loh saya mau itu suami dan ketika pernah ke sini saya pernah yang buat saya baru namanya operasi ada sesuai dengan notis apa gitu. Saya nggak bisa namanya 3 hari gimana ada apa yang itu pakai gula ini pakai sesuai yang aktif di pabrik itu gitu ya. 3 hari saya tidak akan bilang kok aku aneh gitu ya. Tapi pada akhirnya sesuai menjadi mana saya balik Pak sekarang saya yang tadinya saya asin apa itu sesuai itu oh ini pakai bau amis bau apa gitu ya. Ternyata itu luar biasa dan itu tidak keluar dari terima kasih Bu Lina Dewi dan selanjutnya ke yang terakhir itu akan memaparkan praktek baik yang telah dilaksanakan di SMPN 1 Sukaraya kepada Bu Lina. Terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang satu hal yang saya praktekkan di kelas. Saya mengambil mata pelajaran untuk mata pelajaran IPS. Saya mengambil materi kegiatan pokok ekonomi. Sebenarnya untuk kegiatan pokok ekonomi ini anak-anak sudah punya konsep dasarnya ketika mereka di SD. Karena di SD pun ada materi ini. Sehingga ketika saya mencoba untuk mengingatkan kembali, alhamdulillah mereka masih ingat untuk konsep dasar dari kegiatan pokok ekonomi. Jadi saya hanya tinggal memberikan pemahaman saja. Sehingga saya pikir kalau saya memberikan lagi dalam bentuk materi dan sebagainya, rasanya mungkin kurang tertarik. Jadi bagaimana cara ini supaya anak tertarik dengan materi ini sementara konsep dasar sudah mereka miliki. Lalu saya melihat di sekitar 14 ini di wilayah Sumatera di wilayah ini banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan. Banyak hasil bumi, kemudian ada peternakan. Saya coba tanya anak-anak siapa sih di sekitar wilayah kalian apa sih yang dihasilkan? Biasanya mereka menyebut ada singkong, ada pisang, ada ternak. Dan juga biasanya apa yang kalian buat dari hasil orang tua kalian? Paling bisa digoreng, singkong, direbus. Nah, dari situ saya coba dari kreativitas mereka, cara berpikir mereka supaya apa yang dihasilkan jadi bernilai, juga bernilai secara ekonomi. Di situ saya mencoba membuat satu konsep yang namanya pabrik ini, membangun pabrik ini. Jadi saya membangun kreativitasnya, kemudian kemandiriannya di situ, kolaborasi membangun pabrik ini. Saya buat konsepnya apa ya Mas? Itu saya berikan pada mereka dulu tentang tadi dasar itu seperti konsep dasarnya. Dari situ mereka tinggal mengembangkan. Nah saya buat secara berkelompok, kemudian mereka supaya
sebuah pabrik mini. Karena kalau mereka memilih sendiri, rasanya kurang seru. Jadi saya minta wakil dari kelompok dengan baik saya simpan mereka mager. Dan itu lumayan juga rasa manusia ketika mereka dapat gambar yang memang dirasa gampang, mereka senang. Tapi ada juga cemburu banyak yang banyak. Dari situ kemudian saya memberikan gambaran apa yang harus mereka lakukan. Nah, laporan yang harus mereka buat atau yang harus mereka diskusikan, mereka berbagi peran, kolaborasi. Sehingga nanti ada yang bertugas di fokus produksinya, distribusinya, kemudian juga apa yang harus mereka. Saya menyediakan karton. Nah, kenapa saya menyediakan karton? Kenapa tidak dalam bentuk Canva? Karena sengaja di lintas mata pelajaran juga saya ingin menggait juga mata pelajaran seni budaya. Ingin lebih mengetahui kreativitas mereka orisinal. Karena kalau pakai Canva mungkin hanya beberapa orang, tapi saya cuma lihat aja, cuma ngasih dan sebagainya. Tapi saya ingin melihat benar-benar karya mereka yang secara asli. Jadi saya buat di karton. Nah, secara IT-nya saya minta mereka untuk membuat vlog. Dan alhamdulillah ketika berjalan waktu mereka banyak nanya, mereka antusias, Bu, boleh nggak nanti kalau misalnya di kalau ini boleh nggak? Kemudian juga mereka sangat sangat ya, saya melihat mereka sangat sekali antusias sekali karena ini juga adalah bagian dari sehari-hari mereka. Karena saya sengaja mengangkat kearifan lokal dan sumber daya yang ada di sekitar saya. Saya ambilnya yang seperti singkong, pisang, kemudian ada kayu di situ, ada ayam, telur, dan sayuran. Jadi ada di sekitar tempat tinggal mereka supaya mereka nantinya bisa bermanfaat. Mereka juga bisa melakukan itu secara langsung dalam kehidupan nyatanya. Jadi ada orang tua yang mencintai mereka mempraktekannya secara langsung. Mungkin bisa menyimpan atau dijualnya di koperasi. Karena kebetulan pada beberapa minggu sebelumnya saya juga sudah ngobrol saja dengan kepala sekolah soal hal ini merasa yang ada koperasi siswa. Nah, dari situ juga mudah-mudahan dengan produk pabrik mini ini, dengan program pabrik mini juga bisa mendorong program sekolah yang memang juga program sekolah. Nah, dari situ kita curi anak. Jadi pisang yang biasanya mereka hanya dari direbus, dikukus, digoreng, mereka ada, Bu, saya mau bikin bodoh. Nah, saya minta mereka buat dari namanya dulu. Produknya mau apa, kemudian mereka buat namanya sendiri, buat merek sendiri, buatkan logonya sendiri. Itu logo kayak gimana? Misalnya tadi yang logo saya cuma kasih contoh aja. Misalnya kamu kalau yang susah-susah pakai huruf L, ada gambar pisang. Oh iya Bu. Nah, dari situ mereka berkembang. Saya hanya memberikan gambar dasarnya saja. Mereka sudah berkembang karena saya itu lebih kreatif ya. Jadi hanya kita pancing sedikit, mereka sudah idenya sudah lumayan banyak. Nah, tadi ada yang mau bolong, kemudian yang kayu itu kan kalau kebanyakan dari beberapa kelas ada yang mengatakan, Bu, kayu di meja sama kursi kan biasa ya, di meja kursi lemari. Ternyata ada satu kelompok kebetulan di kelasnya wali kelasnya Pak Pepe, jadi dia membuat alat makan yang terbuat dari kayu. Wah, itu lumayan beda dari kelompok yang lain, dari kelas yang lain. Kalau kelas yang lain ketika dapat gambar kayu di rumah itu yang mereka berikan cuma meja, kursi, lemari. Ternyata di situ kreativitas anak itu ya seperti itu, kita tinggal pancing sedikit mereka akan keluar dengan sendirinya. Jadi dia membuat itu piring dari kayu, kemudian sendoknya, jadi dia membuat alat makan dari kayu. Nah, itu yang mereka laporkan di karton itu mulai dari nama produknya, kemudian tadi logonya, cara membuat, bahan-bahan, lalu pendistribusiannya, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka mau menjual sendiri? Nanti ada hasilnya itu kan belum di bawah, karena saya tidak tahu akan ada di sini. Jadi hasilnya ada hasil anak itu sudah ada beberapa. Ketika mereka yang ada yang membuat mendapatkan telur, dia membuatnya jawab sayang katanya. Nah, mau bagaimana mendistribusikannya, dia mau menjual secara langsung. Di situ dia menggambarkan gerobak ada tulisan jawab sayang. Jadi pendistribusiannya mereka gambarkan dalam bentuk gerobak, itu artinya mereka akan mendistribusikan secara langsung. Kemudian dari segi IT-nya apa nih dari yang dihasilkan oleh anak-anak? Kan tadi gambar yang dibuatnya berupa karton saja, tidak di kantor. Secara IT-nya saya sengaja meminta mereka untuk membuat vlog. Vlognya isinya adalah mereka mempromosikan produk yang mereka hasilkan atau pabrik mini yang mereka bangun tersebut. Nah, kemudian vlognya mereka unggah di media sosial, lalu
nanti direfleksi secara bersama-sama. Itu yang dan alhamdulillah ternyata sejauh ini hasilnya lumayan lumayan memuaskan gitu ya, karena ternyata tadi kreativitas anak-anak itu kalau kita pancing sedikit mereka akan keluar dengan sendirinya. Jadi kita hanya butuh mengarahkan saja, kemudian kita hanya perlu memberikan penguatan secara materi dan nanti mereka sendiri akan menentukan mereka inginnya di mana, mereka itu minatnya di mana. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Mungkin itu yang saya sampaikan di kelas, yang saya sampaikan di kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari paparan Ibu Ina yang membuat pabrik ini ya, nanti lebih jelasnya kita saksikan besok. Praktik baik dari berbagai sekolah yang ada di depan ini, dari Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kalau Pak Agus nanti membawa kakek ya, abstraksinya atau yang seperti ini provokasi dari anak laluan. Kemudian Ibu Dewi juga nanti kalau bisa ada sampel siswanya seperti apa gitu ya, karena mungkin dari sekian Sukabumi tidak ada yang namanya siswa pamreng, nggak tahu siswa seperti apa gitu ya, dan kemudian harus bisa merasakannya bahwa inilah inovasi dari SMP Negeri 1 di Solo misalnya. Sama aja salah satu, kemudian ibu-ibu kan pribumi di sini gampangnya, pribumi di sini produk apapun kita bawa, kita terjemah, kita perlihatkan bahwa kelas kita adalah kelas yang the best, yang memang menghasilkan produk praktik baik yang luar biasa. Oke Bapak dan Ibu semuanya, tanya jawab Pak. Sarapan dulu. Oke, karena kita ini Sudah ada. ya. Jadi untuk menghilangkan ketegangan, karena saya juga tekannya, duduk gitu ya. Saya kepukin orang, ternyata saya sendiri namanya di depan, tidak ada di belakang gitu, ada terakhir. Oke Bapak Ibu, kita isi speaking dulu selama 10 menit. Ada laporannya juga Pak. Ya silakan kita isi speaking dulu selama 10 menit sebelum nanti kita jelasin dari Bapak Ibu. Pasar apa nih cangkut?